wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Frans Hardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas atas. Perkenalkan, nama saya Mesinta Eka Pratiwi. Di sini saya akan membuat sebuah video praktikum mengenai materi cahaya, lensa, dan warna. Di mana video saya ini akan berkaitan dengan salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan atau refleksi cahaya, yaitu proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, pemantulan cahaya ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pemantulan secara teratur atau biasa kita sebut dengan pemantulan sempurna. Nah, pemantulan ini biasanya terjadi ketika permukaan begitu halus yang menyebabkan semua sinar terpental pada sudut yang sama. Dan yang kedua yaitu pemantulan baur atau tidak teratur atau biasa kita sebut dengan pemantulan tidak sempurna. Biasanya pemantulan ini terjadi ketika permukaan benda cukup kasar untuk menyebarkan sinar. Baik, langsung saja pada praktikum yang pertama yaitu percobaan lilin berhantu. Nah, untuk alat dan bahan yang kita perlukan di sini ada cermin datar, kertas kosong, penggaris, busur, buah-buah lilin, ballpoint, dan juga korek api. Baik, langsung saja pada langkah yang pertama, yaitu kita akan membuat garis di sudut kanan di mana cermin akan diletakkan. Selanjutnya kita akan letakkan cermin dengan posisi seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan meletakkan lilin yang pertama beberapa sentimeter dari cermin. Di sini saya ambil jarak sepanjang 10 cm. Kita akan meletakkan lilin kedua di belakang cermin lurus dengan lilin pertama atau di mana pantulan yang muncul pada cermin ini. Baik, dapat kita ketahui. Nah, di sini saya kan hanya menggunakan 2 lilin. Tapi ketika kita melihat dari posisi samping kanan, kita bisa melihat lilin ini menjadi 3. Dari mana? Yaitu dari pantulan yang dihasilkan oleh cermin datar ini. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan mengukur jarak dan juga sudutnya. Pertama, kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan cermin atau biasa kita sebut dengan garis normal. Selanjutnya, kita akan tarik garis lurus dari bidang datar cermin ke posisi lilin pertama. Selanjutnya kita juga akan tarik garis dari bidang datar ke posisi lilin kedua. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk jarak lilin pertama pada cermin itu saya mengambil jarak sepanjang 10 cm. Kita akan buktikan apakah bayangan yang dihasilkan dari cermin datar itu sama jaraknya dengan objek atau sinar datang. Ternyata bayangan yang dihasilkan dari pemantulan cermin datar sama dengan sinar datang. Selanjutnya kita akan mengukur sudut yang dibentuk oleh lilin pertama. Di sini lilin pertama, kita akan mengukur sudutnya. Berapakah sudut yang dibentuk oleh lilin pertama? Dapat kita lihat sudut yang dibentuk oleh lilin pertama yaitu sebesar 40 derajat. 40 derajat. Nah, selanjutnya kita akan mengukur sudut yang dibentuk oleh lilin kedua. Nah, dapat kita lihat sudut yang dibentuk oleh lilin kedua ternyata sama dengan sudut yang dibentuk oleh lilin pertama yaitu 40 derajat.
praktikum atau percobaan lilin berhantu ini yaitu untuk membuktikan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan pada pemantulan cermin data. Bisa kita lihat gambar yang dihasilkan dari praktikum lilin berhantu saya ini. Ini merupakan bidang datar cermin, ini garis tegak lurus cermin atau biasa disebut dengan garis normal. Nah, untuk sifat bayangan yang dihasilkan pada pemantulan cermin datar yang pertama yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang pertama, lilin pertama itu kita sebut sebagai sinar datang, dan lilin yang kedua itu kita sebut sebagai sinar pantulnya. Nah, jarak yang saya ambil dari sinar atau lilin pertama ini terhadap cermin yaitu 10 cm, dan jarak yang dihasilkan oleh sinar pantulnya sama dengan jarak sinar datang yaitu 10 cm. Hal ini membuktikan bahwa sifat bayangan pada cermin pemantulan cermin datar yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin itu benar. Yang kedua yaitu ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Yang ketiga, bayangannya bersifat maya atau tidak nyata. Yang keempat, bayangan bersifat tegak. Dan yang kelima, bayangan menghadap terbalik. Artinya, sisi kanan benda akan menjadi sisi kiri pada cermin. Untuk percobaan selanjutnya, di sini saya tetap pada pemantulan cahaya. Di sini saya sudah memiliki 3 alat optik. Yang pertama, ini ada perioskop. Yang kedua, kotak X-ray, dan yang ketiga adalah kotak persegi. Nah, perioskop ini merupakan alat optik yang biasanya digunakan oleh kapal selam untuk melihat keadaan di luar kapal dalam sudut tertentu. Nah, perioskop sederhana ini biasanya dibuat oleh anak SD, di mana berbentuk tabung seperti yang saya buat ini, dilengkapi dengan cermin pada ujung-ujungnya. Bisa kita lihat ini di sini cerminnya, dan juga berada di sini. Nah, untuk menggunakan perioskop ini kita bisa melihat pada cermin yang berada di bawah sini, kemudian cermin yang di atas ini akan memantulkan cahayanya pada cermin yang di bawah, kemudian yang akan diterima oleh mata kita, sehingga kita akan bisa melihat bagaimana keadaan di luar sana melalui pantulan cermin yang ada di atas dan juga di bawah ini. Selanjutnya yaitu percobaan kotak X-ray. Di sini saya sudah membuat sebuah kotak berbentuk U seperti U ini. Ini dinamakan dengan kotak X-ray. Dilengkapi dengan 4 buah cermin yang berada di sudut pada kotak X-ray ini. Di sini posisinya. Nah, di sini kita akan melihat tanda X yang sudah saya tempelkan di dinding ini melalui celah-celah lubang yang sudah saya buat pada kotak X-ray ini. Kita akan lihat tanda X ini. Nah, kita bisa melihat tanda X ini melalui celah-celah yang ada pada lubang ini. Namun bagaimana jika seandainya lubang ini kita beri pembatas, kita beri penghalang, apakah tanda X ini masih bisa kita lihat atau tidak? Kita akan buktikan melalui percobaan yang akan saya lakukan ini. Di sini saya menggunakan buku sebagai penghalang dari lubang ini. Kita akan lihat. Di sini saya bisa melihat tanda X ini, namun bukan melalui celah-celah lubang yang ada ini, tetapi dengan persepsi lain, yaitu melalui pantulan dari cermin yang ada di sini, kemudian yang dipantulkan pada cermin yang di bawah ini, kemudian pada cermin yang di sini, dan yang terakhir pada cermin di sini, sehingga mata kita akan menerima pantulan dari cermin ini. Akhirnya kita bisa melihat tanda X yang ada pada dinding, walaupun di sini kita beri pembatas atau penghalang. Nah, prinsip kerja kotak X-ray ini sebenarnya sama dengan prinsip kerja perioskop yang saya jelaskan tadi, yang biasanya digunakan oleh kapal selam untuk melihat keadaan di sekitar luar kapal. Untuk praktikum
praktikum selanjutnya yaitu percobaan kotak tersenyum. Di sini saya sudah membuat kotaknya. Bisa dikatakan kotak ini berbentuk L, dilengkapi dengan kotak pertama lubang yang bisa kita buka tutup. Di sini saya juga sudah menempelkan gambar wajah yang tersenyum. Bisa kita lihat di sini sudah ada wajah yang tersenyum. Nah, untuk lubang yang kedua di sini yang bisa kita buka tutup juga, di sini saya sudah menempelkan wajah yang muram. Bisa dapat kita lihat di sini ada wajah yang muram. Nah, untuk selanjutnya di sudut kotak ini saya sudah membuat sebuah lubang, di mana di dalam lubang ini sudah ada cermin yang bentuk sudutnya seperti ini diletakkan. Nah, kita bisa menggunakan kotak tersenyum ini untuk melihat gambar orang yang tersenyum dan juga gambar wajah yang muram melalui lubang yang sudah tersedia ini. Misalnya seperti ini. Nah, saat semua lubang ditutup, baik itu lubang pertama dan juga kedua, maka kita tidak akan bisa melihat apa-apa karena tidak ada cahaya yang masuk ke dalam kotak ini. Namun ketika kotak yang pertama itu dibuka, kita bisa melihat lurus langsung ke depan, melihat wajah yang tersenyum. Namun kita tidak bisa melihat wajah yang muram karena cahaya yang dibuka ini pada kotak atau lubang yang pertama, cahayanya masuk maka mendominasi wajah yang tersenyum. Namun ketika kita buka kotak yang di sini, wajah yang muram, kita bisa melihat wajah yang muram ini melalui pantulan yang ada pada cermin ini. Pantulan yang ada cermin di sini dan juga cahaya yang memasuki kotak ini melalui lubang yang saya buka ini. Artinya di bagian sini lebih mendominasi adanya cahaya yang masuk dibandingkan dengan bagian sini. Namun ketika kita buka lubangnya semua, artinya kita buka dua-duanya, kita bisa melihat arah lurus itu wajah yang tersenyum. Namun kita juga bisa melihat dari pantulan cermin ini wajah yang muram. Seperti itu. Sebenarnya prinsip kerjanya ini juga sama seperti kotak X-ray maupun bioskop. Baik, untuk praktikum selanjutnya yaitu pada sifat cahaya adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya ini merupakan pembelokan arah rambat cahaya. Pembiasan dapat terjadi ketika melewati dua medium yang berbeda. Nah, ketika cahaya merambat melalui satu medium, maka cahaya akan menempuh lintasan lurus. Namun, bila cahaya merambat melewati dua medium yang berbeda, maka cahaya akan dibelokkan. Artinya, cahaya tidak menempuh lintasan lurus bila menempuh batas dua medium yang berbeda. Nah, hal ini akan saya buktikan melalui praktikum yang akan saya lakukan. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini ada air, gelas transparan atau bening, dan juga pensil. Pertama-tama, kita akan tuangkan air ke dalam gelas yang bening ini dulu. Lalu kita akan celupkan pensil ini. Nah, coba kita amati apa yang terjadi pada pensil ini. Seperti yang kita lihat, pensil terlihat seperti atau tampak patah ketika dimasukkan pada gelas yang sudah berisi air ini. Namun, nyatanya pensil ini tidak patah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu karena pensil menembus batas dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air, di mana cahaya di atas permukaan air dengan cahaya di bawah permukaan air itu memiliki kerapatan yang berbeda. Artinya, udara merupakan medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, yaitu air. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pembiasan cahaya, yaitu pembelokan arah rambat cahaya. Bisa kita lihat pada percobaan ini, cahaya dibelokkan mendekati garis normal karena cahaya datang dari medium udara menembus batas ke dalam medium air. Nah, untuk praktikum selanjutnya yaitu memperlihatkan baut di bawah permukaan air. Di sini saya sudah memiliki dua objek yang terletak pada dua medium yang berbeda, yaitu baut yang berada di dalam air dan juga pensil yang berada di udara. Nah, di sini saya akan memposisikan jarak kedua objek tersebut dengan saya itu sama.
Namun, ketika kita amati menggunakan mata, ternyata jarak mata lebih dekat dengan jarak pensil dibandingkan dengan jarak baut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena baut ini berada pada air yang merupakan medium yang lebih rapat dibandingkan dengan udara. Jadi, kerapatan suatu medium ini dihubungkan dengan indeks bias. Nah, indeks bias itu merupakan perbandingan cepat rambat cahaya pada ruang hampa dengan suatu medium. Jadi, semakin besar indeks bias suatu medium, artinya semakin besar pula kerapatan medium tersebut. Akibatnya, cahaya yang melewati medium dengan indeks bias lebih besar akan memiliki arah belok yang semakin besar pula.